Kita itu udah latihan dari bulan Mei, dari Mei. Dan sampai Jakarta pun kita juga masih latihan dari taekwondo. Hal apa yang sih dapat? Mungkin ya cara biar melawan orang ya. Wah, lawan orang, wah bahaya nih. Cantik ini bahaya. Hati-hati guys, cantik-cantik seperti ini kalau disentuh, habis kali. Jadi, This is Spectra, Santres Bancarita, menghadirkan cerita asyik, menarik, penuh dengan motivasi dan pastinya tanpa sensasi. halo penonton semuanya, selamat datang di Spectra. Oke, selamat datang lagi di program Spectra ini. Kembali bersama saya, Gracielsi Margaret Malelak, biasa disapa dengan Silsi. Jadi, pada hari ini, pada podcast hari ini, tentunya saya tidak sendiri, tapi saya bersama seorang bintang tamu yang dengar-dengar katanya kalau baru saja pulang dari kejuaraan tingkat nasional. Ini dia bintang tamu kita, Sydney. Hai Sydney, gimana kabarnya? Baik? Oke, baik. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman penonton di rumah belum perlu kenal siapa itu Sydney. Bisa perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya itu Sydney Ratu Here, biasanya dipanggil Sydney. Oke. Sekarang umur berapa Sydney? Sekarang umur 13 tahun. 13 tahun, berarti kira-kira kelas 8 SMP. Oke, kelas 8 SMP. Nah, selain itu, saya ingin berkenalan lebih lanjut lagi dengan Sydney. Sydney punya hobi? Punya hobi. Apa saja tuh hobinya, bisa dijelaskan? Hobi taekwondo dan menari. Taekwondo dan menari. Bisa dilihat guys, dari bajunya ini sangat kelihatan bahwa Sydney adalah seorang atlet taekwondo, betul? Oke. Betul, tadi sudah saya spill sedikit di depan kalau katanya tuh Sydney baru saja pulang dari kejuaraan. Ya, kejuaraan apa tuh? Bisa dijelasin, Sid? Lomba di mana? Kejuaraan Kemenpora dan itu perlombaannya di Jakarta, tepatnya di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Oke. Selanjutnya Sil penasaran nih untuk itu bawa nama pribadi kah, bawa nama instansi kah, atau bawa nama daerah tuh untuk lomba itu? Bawa nama Nusa Tenggara Timur. Itu berapa orang tuh berapa atlet tuh yang ikut kejuaraan tersebut? Ada 17 atlet. 17 atlet. Oh, dan Sydney salah satu di dalamnya. Oke. Penasaran lagi, Sydney tuh awal ikut taekwondo kapan sih? Bulan Februari. Bulan Februari tahun ini. Baru banget nih. 13 tahun baru masuk taekwondo langsung menang bawa emas, luar biasa. Sydney sekali. Nah, untuk itu Sydney tuh diarahkan orang tua kah atau memang karena kemauan Sydney sendiri untuk ikut taekwondo? Jadi dari kecil tuh udah tertarik untuk ikut. Cuman mungkin orang tua lupa ya atau alasan lainnya. Selalu lupa itu sesuatu. Jadi baru sekarang deh ikutnya. Baru banget. Oke. Selama Sydney ikut taekwondo, Sydney pernah tahu nggak kayak di Kupang ini ada komunitas atau organisasi taekwondo gitu? Ada tidak? Ada. Itu biasanya buat apa tuh di organisasi atau komunitas? Biasanya tuh belajar cara tendang sama dasar-dasar. Oh, belajar lah intinya terkait dengan taekwondo lah ya. Oke. Selanjutnya kembali lagi ke perlombaan tadi itu. Penasaran banget waktu itu tuh Sydney gimana sih perasaannya pas mengikuti lomba itu? Perasaannya tuh ada sedih, ada takut, grogi juga. Takutnya ya nggak bawa pulang apa-apa pas sampai ke Kupang. Terus ya udah sih ditenangin sama pelatihnya, sama orang tua juga. Oke, jadi ada support dari orang tua ya kan. Nah, kalau pertandingan taekwondo nih, di final sama sebelum final, waktu itu final lawan siapa? Pengen tahu. Atlet dari Depok. Dari Depok. Oke, jadi pas perasaannya waktu di final sama yang sebelum final itu gimana? Perasaannya sama atau justru
lebih deg-degan yang ini atau lebih deg-degan yang ini? Bisa dijelasin? Jadi pas sebelum final tuh lebih deg-degan karena belum pernah injak arena kan. Belum pernah injak arena? Iya, karena ini pertama. Pertama kali lomba langsung kejuaraan nasional. Keren sekali. Lanjut. Jadi deg-degan, tapi pas udah final tuh rasanya udah mulai tenang. Tadi kan Sydney sempat ngomong kasih tahu Silsi kalau misalnya ada support, ada dukungan dari pelatih, ada dari orang tua. Mungkin yang Sydney rasakan paling besar gitu supportnya di saat perlombaan itu siapa? Support dari orang tua. Oke. Selanjutnya penasaran. Oke, saya sebagai orang yang tidak mengerti taekwondo sama sekali, pernah nonton sekali, cuman nggak ngerti apa-apa. Penasaran itu sistem penilaiannya tuh seperti apa sih? Jadi kalau di dalam taekwondo sistem penilaiannya itu kalau misalnya pukulan itu poinnya 1. Terus kalau nendangnya kena di bagian dada itu poinnya 2 dan kalau kena kepala itu 3. Dan kalau mungkin jatuh atau keluar dari garis arena itu nanti langsung dinyatakan ganjung dan lawannya itu dapat poin 1. Seperti itu. Oke, jadi pas Sydney waktu itu final lawan atlet dari Depok kan. Pas dari Depok itu ini perasaan Sydney tuh aduh ini kayaknya bakalan kalah atau menang gimana? Perasaannya optimis menang atau justru aduh rasa bakalan kalah nih sebenarnya. Jadi agak takut untuk kalah ya karena pada saat sebelum final itu kita udah nilainya tuh udah 1 sama, jadi takut kalah pada saat final. Ya, tapi kau bisa loh sampai dapat juara 1, keren. Oke, Sydney ini seorang siswa yang bisa di kelas 8 tadi. Untuk kegiatan taekwondo dan kegiatan di sekolah itu bisa kasih tips and trik. Mungkin ada yang di rumah susah bagi waktu antara kegiatan bela diri atau kegiatan di sekolah, bisa kasih tips and trik kepada teman-teman yang sedang nonton cara Sydney untuk bisa bagi waktu antara kedua kegiatan itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu dibantu juga sih di atur waktunya sama orang tua karena kita cari waktu yang belum terisi untuk jadi free time lah, cari free time untuk ikut yang lain. Jadi ada bantuan dari orang tua sehingga Sydney bisa bagi waktu antara taekwondo dan juga sekolah. Oke, kembali lagi ke taekwondo. Kedepannya ini Sydney ada kepikiran untuk ikut perlombaan lainnya nggak? Kayak, aduh pengen banget aku ikut lagi perlombaan yang lain gitu. Ada nggak? Pengen banget. Apa itu perlombaan yang Sydney impikan gitu? Mungkin atlet itu biasanya ada yang perlombaan impiannya mereka yang mereka pengen ikuti. Itu Sydney ada tidak? Belum terpikirkan sebenarnya. Belum terpikirkan. Cuma mungkin pengen sering-sering ikut nasional. Sering-sering ikut kejuaraan nasional. Oke, jadi karena Sydney ini sudah pernah berpengalaman sekali mengikuti perlombaan ajang nasional, mungkin Sil ingin bertanya mungkin kendala apa yang Sydney temui selama mengikuti perlombaan itu? Jadi kendalanya itu mungkin pada saat sekolah ya, karena perlombaannya pada saat udah masuk sekolah, jadi izin yang banyak. Terus pelatihan yang masih kurang dalam teknik-tekniknya. Jadi kendalanya tuh mungkin masih ngerasa kurang gitu sama waktunya kepotong sekolah gitu. Iya. Oke, tadi belum sempat saya tanyain, ini penasaran karena Sydney baru Maret kan? Februari 2024, terus langsung ikut perlombaan tingkat nasional. Itu persiapannya bagaimana? Pasti habis-habisan banget itu. Gimana coba bisa dijelasin? Jadi Ceritain deh. kita itu udah latihan dari bulan Mei. Dan sampai Jakarta pun kita juga masih latihan. Sorry potong, itu perlombaan yang final di nasional tingkat nasional itu kapan ya? Tanggal 12
12 Juli. Oke, jadi sudah persiapan dari Mei. Jadi lanjut. Terus sampai Jakarta sebelum hari pertandingan juga kita masih ikut latihan tanah juga. Terus kita juga persiapin alat-alatnya, alat pelindung, terus alat-alat buat nanti di sana nendang-nendang tuh. Oke, selain persiapan latihan seperti tendang-tendang tadi sudah dilakuinnya. Selain itu ada persiapan atau jaga pola makan nggak yang kayak harus nih sabamnya benar nggak pelatihnya? Sabamnya bilang ini nih pola makannya tuh harus dijaga kayak gini-gini. Itu ada nggak? Ada karena di situ kita udah ada kelas berdasarkan berat badan. Jadi kalau over atau kelebihan berat gitu, itu kita nggak bisa ikut pertandingannya. Jadi harus dijaga pola makannya baik-baik. Oke, selain itu, Sydney tuh di sana tuh karantina atau bagaimana? Tidak di karantina. Dan itu berapa hari tuh di Jakarta? Sekitaran 1 minggu lebih lah. Oke, ini sedikit spill kita, ayo harus spill. Boleh spill nggak coachnya siapa yang ngajar? Sabamnya siapa? Jadi sabamnya itu ada Sabam Isak. Say hi, Sabam Isak. Say hi. Sama Sabam Desi. Oh, Sabam Desi. Hai juga Sabam Desi. Dan itu Sabam Desi dan Sabam Isak itu yang mengajari Siti dari awal masuk taekwondo atau ya pas mau perlombaan aja? Dari awal masuk. Oh, coachnya tuh beda nggak kalau sama yang awal masuk sama yang pelatihan itu yang di Jakarta? Sama Mbak. Oh, jadi Sydney udah dilatih sama coach. Udah dekat berarti ya sama coach. Oke. Selanjutnya Sydney mungkin bisa kasih pesan-pesan kepada teman-teman di rumah yang mungkin masih takut untuk mengikuti perlombaan-perlombaan nasional. Yang Sydney ini sendiri kan baru pertama kali lomba langsung menang emas. Itu mungkin bisa kasih tips kepada teman-teman bagaimana cara ini menaklukkan rasa takut dan perasaan. Iya, pasti rasa takut ada, cuman bagaimana cara menaklukkan itu dalam perlombaan, bisa dikasih tahu? Pesannya mungkin jangan takut lah ya. Pokoknya raih prestasi setinggi mungkin. Dan terus berlatih. Betul sekali. Dan yang tadi Chelsea bilang kalau misalnya Sydney kan tadi bilang deg-degan pasti otomatis pasti deg-degan. Itu gimana cara menaklukin rasa deg-degan itu? Jadi rasa itu ya ditenangin juga sama orang tua. Jadi bisa gitu. Oke, jadi support orang tua paling penting ya. Oke. Dan mungkin bisa kasih tahu kita hal positif apa yang Sydney dapat dari taekwondo? Hal apa yang Sydney dapat? Mungkin ya cara biar melawan orang ya. Melawan orang, wah bahaya nih. Cantik ini bahaya. Hati-hati guys, cantik-cantik seperti ini kalau disentuh, habis kali. Terus selain itu? Cara melawan orang yang seenaknya atau yang bully itu. Betul, setuju. Say no to bully guys. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Sydney sudah berbincang dengan saya di sini di program kali ini. Tetap semangat terus Sydney untuk kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Saya yakin bahwa step pertama ini yang langsung emas ini, pertama langsung emas, luar biasa, pasti akan bisa membuahkan hal yang sangat luar biasa ke depannya. Oke, itu saja pemirsa, teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Stay tune dan sampai juga di podcast selanjutnya.